Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Trisnawati dengan NIM 242410102010 dari kelas Sistem Basis Data C dengan kode soal H. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai kode soal tipe H. Pada soal yang pertama, di sini diberikan nota dari Rumah Sakit Mina Sembuh, dan di sini kita diminta untuk membuat IRD dengan ketentuan untuk setiap entitas dituliskan atribut-atributnya, optionality-nya, serta relasinya. Kemudian menandai atribut yang menjadi primary key dan juga secondary key atau secondary UID sesuai notasi yang sudah diajarkan. Kemudian juga setiap entitas itu menggunakan artificial primary UID, dan untuk many-to-many relationship dipecah menjadi entitas persimpangan, dan juga semua entitasnya nanti itu berada pada 3NF. Nah, di sini saya sudah membuat IRD menggunakan data modeler. Nah, setelah berada pada pada normalisasi 3NF, di sini tersedia 7 entitas. Yang pertama ada wali pasien. Di sini wali pasien ada wali ID sebagai primary key dan juga ada nama wali sebagai atributnya. Kemudian ada pasien. Di sini ada pasien ID sebagai primary key. Kemudian ada nama pasien, tanggal lahir, dan juga alamat. Nah, di sini entitas wali pasien dan juga pasien ini adalah one to many, di mana setiap wali pasien ini bisa memiliki lebih dari satu pasien. Namun, setiap pasien hanya bisa memiliki satu wali pasien. Nah, di sini juga terdapat foreign key dari transaksi pada pasien. Nah, di sini relasi dari pasien dan juga transaksi ini, setiap pasien ini harus memiliki satu transaksi dan hanya memiliki satu transaksi. Nah, di sini relasinya adalah one to one, karena transaksi juga hanya bisa dimiliki oleh satu pasien, satu transaksi satu pasien. Seperti itu. Di sini ada atribut dari entitas transaksi ini, ada transaksi ID, kemudian ada nomor transaksi sebagai secondary UID, kemudian ada tanggal transaksi, metode pembayaran. Nah, di sini juga ada foreign key dari rawat inap, di mana rawat inap ini ada rawat inap ID sebagai primary UID dan juga lama inap, karena ini tidak bisa digabung dengan ruangan, karena di sini nanti akan ada perhitungannya, kemudian nanti akan dihitung di dalam transaksi seperti itu. Nah, di sini juga sama one to one, di mana setiap transaksi ini hanya bisa dimiliki oleh satu rawat inap dan setiap rawat inap hanya memiliki satu transaksi. Nah, di sini kemudian ada rawat inap dan juga ruangan. Ini relasinya one to many karena setiap rawat inap itu hanya memiliki satu ruangan, namun satu ruangan itu bisa berada di dalam banyak rawat inap, karena biasanya dalam satu ruangan itu dihuni oleh beberapa pasien, jadi pasti ada beberapa rawat inap. Di sini di dalam ruangan ini ada ruangan ID sebagai primary UID, kemudian ada nomor ruangan dan juga tipe. Nah, kemudian di sini merupakan entitas persimpangannya. Ada detail layanan dan juga layanan. Kenapa ini di persimpangan? Karena layanan dan juga transaksi ini merupakan relasi many to many, di mana setiap transaksi ini bisa berisi banyak layanan, dan setiap layanan ini juga pasti ada di banyak transaksi. Maka dari itu di sini ada detail transaksi. Nah, maka dari itu di sini sudah memenuhi many to many, namun dipersimpangkan. Nah, di layanan ini ada layanan ID dan juga nama layanan, karena ada
banyak jenis layanan. Nah, di transaksi ini juga ada di sini ada detail layanan. Makanya di sini ada detail layanan karena ada banyak layanan yang tersedia seperti itu. Nah, di sini sudah saya tuliskan optionality-nya yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Ada pasien ini, wali pasien ini hanya satu arah ke pasien, kemudian pasien ini hanya pasien ini harus memiliki satu wali, dan pasien hanya memiliki satu transaksi. Kemudian pada transaksi ini memiliki satu pasien, hanya milik satu pasien, dan transaksi memiliki satu catatan rawat inap. Kemudian rawat inap ini satu rawat inap hanya di satu ruangan, dan satu rawat inap terkait satu transaksi. Kemudian ruangan ini, satu ruangan bisa digunakan oleh banyak rawat inap karena biasanya dalam satu ruangan itu ada beberapa pasien. Biasanya VIP itu satu ruangan ada 2 pasien. Kemudian ada layanan, di sini ada nama layanan, jadi satu layanan bisa dipakai di banyak transaksi. Kemudian ada ini dengan melalui entitas detail layanan. Jadi di sini ada detail, ada transaksinya apa, dan layanannya apa, seperti itu. Kemudian kita berlanjut kepada soal nomor 2. Di sini ada tabel di mana perusahaan organisasi lelang itu mencatat transaksi produknya. Di sini ada ID lelang, ada ID transaksi, nama pelanggan, alamat pelanggan, produk, kategori, harga produk, penawaran, nama penawar, dan juga metode pembayaran. Nah, namun di sini itu disimpan dalam tabel tunggal yang belum terstruktur. Maka dari itu, di sini diminta untuk memperbaiki hingga ideal dalam normalisasi 3NF. Nah, di sini belum ideal karena masih banyak sekali redundansi, ada perulangan dalam satu atribut seperti itu, jadi harus dipisah-pisah. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya untuk memenuhi tabel 1NF atau memenuhi normalisasi 1NF. Di sini sudah, karena bisa dilihat ini tidak ada tabel yang multi value, jadi setiap satu tabel hanya berisi satu data di sini. Jadi ini sudah terpenuhi. Dan juga di sini tidak ada kolom yang berisi operasi perhitungan seperti pertambahan biasa atau perkalian yang sering terjadi di total, biasanya tabel total. Nah, di sini tidak ada, jadi sini sudah memenuhi normalisasi 1NF. Kemudian di sini syarat 2NF itu semua atribut yang non primary key harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Nah, karena di sini itu masih semuanya menjadi satu ya, jadi harus dipisah-pisah. Nah, setelah dipisah-pisah, saya di sini menjadikan 5 entitas. Yang pertama ada entitas pelanggan. Di sini ada ID pelanggan, kemudian ada nama dan juga alamatnya. Kemudian ada entitas produk, yang di sini ada ID produknya apa, nama produknya apa, kategorinya apa, harga produknya berapa. Kemudian ada entitas penawar, di mana ada ID penawar dan juga nama penawarnya. Kemudian ada entitas lelang, di mana di sini ada ID lelang, ID produk, dan juga harga awalnya. Yang terakhir ada entitas transaksi, di mana di sini ada ID transaksi, kemudian ada ID lelangnya, ID penawarnya, dan juga penawarannya. Jadi di sini sudah memenuhi
setiap atribut yang bukan primary key hanya bergantung pada primary key-nya sepenuhnya gitu. Nah, di sini tabel-tabel ini, entitas-entitas ini sudah memenuhi 3NF karena sudah tidak ada tabel yang multi value, artinya dalam satu tabel hanya berisi satu data. Kemudian semua atribut yang bukan primary key ini bergantung pada primary key-nya, begitu. Dan juga tidak ada transitive dependency atau atribut yang bukan primary key tidak bergantung pada atribut non-primary key lainnya. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.